pembunuhan 6 laskar FPI itu dengan kacamata Talang Sari. Kacamata tahun 80 itu kan keluar dimensi waktu. Dia masih melihat juga Sudirman Tamrin itu tahun 60. Ketika seberang menyeberang Sudirman itu masih banyak tukang mebel, ya kan? Ada tunawisma, ada tukang minta-minta. Nggak bisa kita minta-minta di tim Sudirman Tamrin. Speed orang bergerak tuh tinggi sekali. Dia nggak sempat rogoh gantong, nengok sama tukang minta-minta aja nggak sempat. Nggak bisa tukang minta-minta operasi di situ. Tukang dorong mobil juga kagak bisa. Mobil mogok tuh langsung diderek. Dia nggak memerlukan tenaga manusia. Ini kenapa sampai kita Indonesia elit ya, bukan rahayat, saya nggak bisa rahayat, elit kekuasaan ini kok bisa dia keluar dari dimensi waktu. Waktu itu menjadi tidak bergerak. Saya mengucapkan selamat berbahagia. Kita harus tetap optimis dalam keadaan apapun juga. Pertama, sebenarnya ada negara yang selama ini terabaikan, yaitu Vietnam. Vietnam itu tidak mempan kopat-kopit. Nggak ada yang mati lantaran kopat-kopit di Vietnam. Vietnam itu mengajak ulama-ulama Islam berdoa. Karena ada fahaman bahwa kopat-kopit itu bisa saja pendekatannya medis, tapi bisa juga azab. Karena telah terganggu prinsip keseimbangan alam tafawuti wal futuri oleh perbuatan-perbuatan kotor, oleh perusakan lingkungan, semuanya jadi hutan sawit Indonesia dan perusakan lingkungan, sehingga keseimbangan itu terganggu. Ketika terjadi proses re-equilibrium, maka terjadilah kontraksi yang menimbulkan bencana atau wabah. Jadi azab tidak dapat divaksin. Hadirin dan hadirat, saya menghormati medis, tetapi juga ada pandangan-pandangan di luar itu mengenai yang disebut kopat-kopit. Hadirin, kita lihat Vietnam, bagaimana dia mengundang ulama Islam berdoa bersama, dan kita lihat bagaimana Vietnam pelan-pelan membangun peradaban. Memang dia memiliki satu peradaban yang kuat sejak abad 11 Masehi. Mereka datang ke Kediri dan membangun power system di Kediri karena dia tidak bisa tinggalkan river basin society, Sungai Mekong. Jadi dia tidak bisa lepas dari peradaban dia. Dewasa ini saya kira anggaran kebudayaan di Pemda manapun kecuali Kalimantan yang saya dengar menyedihkan, tidak dihirau. Hibah pas jatuh tempo disuruh mundur, nanti aja semester tahun depan kayak kita mau ambil rapot. Jadi sengsara peradaban di sini, kebudayaan di sini, akhirnya mengantarkan kita keluar dari dimensi waktu. Kalau keluar dari dimensi ruang, makhluk insani kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa. Mi'raj adalah keluar dimensi ruang. Tapi keluar dari dimensi waktu sekarang kita sudah lakukan. Bagaimana pandangan intelijen terhadap peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI itu dengan kacamata Talang Sari. Kacamata tahun 80 itu kan keluar dimensi waktu. Dunia sudah berubah. Simpati kepada Islam besar. 38 negara Islam kucilkan Indonesia dan Iran dari persekutuan. Sudah tidak musim lagi zaman begini musuhin Islam, udah nggak musim. Ini yang saya lihat dia keluar dimensi waktu, nggak membaca Joe Biden, nggak membaca pandangan-pandangan Eropa. Dia tetap saja berada dalam ruang waktu 1980. Kita melihat di sisi lain bagaimana pandangan-pandangan tentang pembangunan juga yang sangat mengherankan saya.
waduk di Sumedang itu kok bisa kagak nambung air kagak lewat situ. Itu apa yang salah dari situ? Saya tidak masuk ke alam lain walaupun ada keberatan penduduk. Katanya di situ ada situs yang belum digali, ada keberatan untuk membangun tandon di situ. Tapi sekarang enggak, air kagak lewat situ. Juga pembangunan Bandara Kertapati, kalau di Tandon Sumedang itu air tidak lewat situ, kalau di Bandara Kertapati pesawat tidak lewat situ. Hadirin dan hadirat sekalian, mutakhir gejala yang mengenaskan dari keluarnya lapis kekuasaan dari dimensi waktu adalah seorang menteri mengira Jakarta ini masih tahun 70. Padahal ketika Gubernur Sutioso itu pinggir kali sudah dibeton dan vertikal, nggak mungkin orang turun ke kolong jembatan. Kalau dia nyemplung bisa, tapi manjatnya lagi nggak bisa. Kok dibilang masih ada orang di Jakarta tidur di kolong jembatan? Jadi dia masih berada dalam dimensi waktu tahun 70. Dia masih melihat juga Sudirman Tamrin itu tahun 60. Ketika seberang menyeberang Sudirman itu masih banyak tukang mebel, ya kan? Ada tunawisma, ada tukang minta-minta. Nggak bisa kita minta-minta di Sudirman Tamrin. Speed orang bergerak tuh tinggi sekali. Dia nggak sempat rogoh gantong, nengok sama tukang minta-minta aja nggak sempat. Nggak bisa tukang minta-minta operasi di situ. Tukang dorong mobil juga kagak bisa. Mobil mogok tuh langsung diderek. Dia nggak memerlukan tenaga manusia. Ini kenapa sampai kita Indonesia elit ya, bukan rahayat, saya nggak bisa rahayat, elit kekuasaan ini kok bisa dia keluar dari dimensi waktu. Waktu itu menjadi tidak bergerak. Dia tidak punya kalender ya, karena sekarang udah nggak musim ya kalender dirobek-robek. Tapi kan dia ada ginian. Di sini kan ada kalender di kantong. Itu nggak bergerak semua. Dipakai bakal meng-HP, nge-WA bisa, tapi kalendernya nggak bergerak. Ini yang sangat membingungkan persoalan keluarnya kita dari dimensi waktu. Kalau bisa tinjau dari segi peradaban, sehingga kita nggak berasa bahwa Vietnam investasi luar negeri lari ke sana semua. Kita nggak berasa. Orang bergerak semua. Kita nggak bergerak. Kita tidak bergerak, dan karena itu menurut hemat saya dari segi kebudayaan yang sangat kita concern ya, tidak ada perhatian terhadap masalah ini. Saya tadi malam bersilaturahmi dengan guru-guru silat Betawi di Jombang, Tangerang sampai jauh malam, nggak ada yang hirau. Padahal pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan kebudayaan. Jurus silat itu tidak ada yang tidak dibaca dari segi geometri. Saya gadangkan geometri itu, gerakan geometrikal adalah dialog dengan keseimbangan. Itu melahirkan energi. Nggak ada yang bayar dia. Dan dia juga tidak menentukan tarif terhadap murid-muridnya yang belajar pencak kepada dia. Enggak. Dia nggak tentukan tarif. Terserah orang mau bayar nggak bayar, dia ngajar terus. Ini banyak di Indonesia, bukan cuma di Jakarta, hal-hal begini. Orang ini adalah penjaga-penjaga kebudayaan, penjaga-penjaga peradaban, nggak dihirau. Maaf Pak ya, Bapak kita ya, marbot masjid tuh ada bantuan. Takmir ada bantuannya, takmir kalau nggak salah kan ya, ada saluran bantuannya. Ini nggak ada. Pekerja peradaban. Maka saya sangat kecewa. Kalau untung saja elit kekuasaan sekarang hanya terlempar kepada waktu 1960. Kalau dia terlempar kepada abad
Cave life abad goa 7000 tahun yang lalu kan berat. Berat. Masa penguasa pakai kancut? Berat. Ya kan? Apa itu melanggar moral? Itu waktu belum ada agama. Kita kaget ngeliat penguasa ke sono kemari pakai kancut karena dia keluar dari dimensi waktu dan terlempar pada era cave life. Nauzubillah min zalik. Ya Pak Ustadz, ente manggilnya Ustadz ya? Abah. Oh Abah, Abah kan artinya Bapak. Umur ente berapa Bapak? Nggak nanya, nanya aja 178. Ya, jadi Bapak Miing yang lipatan tangannya seperti Karni Ilyas, memang ada kerinduan dengan Karni Ilyas, lipatan tangannya aja, tapi caranya dia memimpin lain. Dia ada taste sendiri, ada style sendiri. Alhamdulillah keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Ridwan Saidi ini adalah kamus berjalan bagi saya. Ya salli wa sallim